digitalisasi melalui platform fintech syariah amanah keuangan syariah di Indonesia. Saya Nadia Septiaisya. Saya Anita Purnama. Saya Munia Purnama. Saya Kiara Navezia. Saya Amanda Azra. Nah, jadi latar belakangnya itu perkembangan teknologi digital itu membawa perubahan besar di sektor keuangan melalui financial technology yang membuat layanan keuangan itu lebih cepat, efisien dan mudah diakses. Nah, dalam ekonomi Islam muncul fintech syariah ini sebagai inovasi yang memperkuat sistem keuangan berbasis keadilan, transparansi dan kemasyarakatan. Salah satu instrumen penting keuangan syariah adalah akad mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal, sahibul ma'al, dan pengelola usaha yaitu mudarib dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Sedangkan kerugian itu ditanggung pemilik modal jika bukan karena kelalaian. Nah, salah satu platform fintech syariah yang menerapkan akad mudharabah di Indonesia contohnya adalah Amanah Keuangan Syariah. Platform ini berfokus pada pendanaan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dengan prinsip syariah dan sistem bagi hasil berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 tahun 2018. Next. Di sini ada rumusan masalah bagaimana konsep dan prinsip akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi, bagaimana mekanisme implementasi akad mudharabah secara digital pada platform Amanah Keuangan Syariah, dan juga bagaimana kesesuaian penerapan akad mudharabah digital dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi fintech syariah di Indonesia. Di sini ada tujuan penelitian juga menganalisis konsep dan prinsip dasar akad mudharabah dalam hukum ekonomi Islam, mendeskripsikan mekanisme penerapan akad mudharabah secara digital pada platform Amanah Keuangan Syariah, dan juga menilai kesesuaian implementasi akad mudharabah digital dengan prinsip syariah dan ketentuan regulatif yang berlaku. Ada manfaat penelitian, manfaat teoritis, dan manfaat praktik. Selanjutnya ialah batasan dan ruang lingkup penelitian. Penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi akad mudharabah dalam konteks digitalisasi pada platform Amanah Keuangan Syariah. Lalu konsep akad dalam hukum ekonomi syariah. Dalam hukum ekonomi syariah, akad atau kontrak merupakan landasan utama seluruh aktivitas muamalah atau transaksi sosial ekonomi. Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab al-aqd yang berarti ikatan atau perjanjian. Selanjutnya ialah konsep akad dalam hukum ekonomi syariah, yaitu menurut ulama fikih sahnya akad ditentukan oleh 4 rukun utama, yaitu 1. Pihak-pihak yang berakad atau akid, yang kedua objek akad atau maqud alaihi, yang ketiga ijab dan qabul, yang keempat tujuan atau maksud akad atau maudu al-aqd. Agar suatu akad sah secara hukum syariah terdapat 3 syarat pokok yang harus dipenuhi. Yang pertama ialah kerelaan kedua belah pihak, yang kedua kejelasan objek akad, yang ketiga tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya ialah pengertian dan prinsip akad mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama antara syahibul ma'al atau pemilik modal dan mudarib atau pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai nisab yang disepakati. Selanjutnya ialah digitalisasi dalam sektor keuangan syariah. Digitalisasi keuangan syariah adalah transformasi layanan keuangan berbasis syariah melalui teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan akuntabilitas transaksi muamalah. Peran teknologi fintech menjadi katalis inovasi yang menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi dan dukungannya ialah yang pertama adalah otoritas jasa keuangan, yaitu pengawasan. Yang kedua adalah Bank Indonesia atau sistem pembayaran. Yang ketiga ialah ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau Kepatuhan Syariah. Terdapat 3 manfaat digitalisasi sektor keuangan syariah. Yang pertama, meningkatkan transparansi atau al-bayyinah dan efisiensi akad. Yang kedua, memperkuat pengawasan syariah melalui data transaksi digital. Yang ketiga, mengurangi risiko operasional, moral hazard, dan fraud dengan teknologi seperti AI, big data, blockchain, dan smart contract. Implementasi akad mudharabah pada platform fintech syariah merupakan bentuk inovasi keuangan modern yang tetap berlandaskan prinsip syariah.
akuntabilitas transaksi mengelola. Bab 3 metode penelitian. 3.1 jenis dan pendekatan penelitian. Dengan metode studi pustaka atau library research untuk menganalisis konsep dan implementasi akar dan objek penelitiannya sesuai fokus penelitian mencakup kesesuaian akar mendoroga, mekanisme penerapan, dan tantangan dan peluang. Jenis dan sumber datanya dari sumber primer sekunder dari KPDS MUI nomor 117 tahun 2018 regulasi OJK, laporan tahunan amanah keuangan syariah. Selanjutnya yang kedua sumber sekunder pengumpulan datanya dari studi perpustakaan, studi dokumentasi yang masuk pada metodenya untuk memperoleh data empiris non lapangan dari sumber tertulis. Teknik analisis datanya menggunakan analisis konten analisis untuk menafsirkan makna teks dan menemukan tema utama. Langkah-langkahnya mengumpulkan data, klasifikasi data, analisis dan interpretasi. Selanjutnya kesimpulan. Selanjutnya kerangka pemikiran penelitian, akar mudoroga, tulisan basis kepercayaan, digitalisasi keuangan syariah, platform amanah keuangan syariah. 2 menit lagi ya. Sejarah PT Amanah Fintech Syariah. PT Amanah ini adalah sebuah perusahaan finansial teknologi yang pertama terdaftar di OJK untuk melakukan kegiatan pendanaan kepada UMKM dengan prinsip syariah. Untuk visi dan misi itu visinya itu menjadi halal bagian Visinya itu menjadi halal bagian dari gaya hidup untuk semua orang. Untuk misinya itu ada beberapa menghubungkan orang dengan ekonomi halal, fokus organisasi dan nilai dan budaya organisasi. Terus untuk model bisnis fintech syariah amanah. Yang pertama itu mekanisme operasional, ada sistem bagi hasil dan pengawasan kepatuhan syariah. Di sini ada mekanisme pelaksanaan akadnya, lalu ada tahapan akad, pihak terlibat, kontrak elektronik, dan manfaatnya. Skema pembagian itu ada nisbah, pembagian keuntungan disepakati awal, penyaluran hasil, platform menyalurkan keuntungan, kerugian, lalu ada investor menanggung kerugian modal. Ya, 1 menit lagi. Analisis digitalisasi dalam implementasi akad. Digitalisasi menjadikan proses akad lebih cepat, transparan, dan efisien melalui sistem otomatis serta teknologi berbasis aplikasi. Inovasinya juga ada otomatisasi akad, pembagian hasil, smart contract, dan layanan digital. Selanjutnya, tantangan dan hambatan digital analis. Digital finance syariah menghadapi beberapa kendala utama, yaitu yang pertama keamanan data dan privasi, yang kedua literasi keuangan dan syariah, yang ketiga keterbatasan regulasi. Selanjutnya analisis implementasi akar mudoroga di amanah. Yang pertama efektivitas dari perspektif sahibul ma'al, lalu yang kedua efektif dari perspektif mudoroga. Lalu yang analis kesesuaian dengan prinsip syariah. Pertama penilaian kesesuaian tiap tahap akad dengan fatwa. Yang kedua identis potensi pelanggan atau penyimpangan. Lalu pembahasan hasil penelitiannya. Yang pertama hubungan teoritis, yang kedua dampak praktis. Yang audiens perhatikan yang mereka debatkan itu apa, ya? Yang mereka debatkan itu apa? Kalian menyempurnakan terhadap apa yang mereka debatkan. Nanti akan saya tanya satu-satu ke belakang. Iya, Bapak. Ya, silakan dulu. Baik, terima kasih kepada tim Pro sebelumnya karena sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Di sini kami sebagai tim kontra menyampaikan bahwa kami tidak setuju dengan efektivitas amanah dalam implementasi akad mudoroba karena berdasarkan rating aplikasi amanah di Play Store itu hanya 3,2 dari 5 bintang dan di Google itu hanya 1,9 dari 5 bintang. Nilai tersebut menunjukkan bahwa banyak pengguna yang merasa tidak puas terhadap layanan platform. Adapun keluhannya seperti dananya lama
malah dicairkan, lalu laporannya tidak jelas, dan komunikasi yang sulit diakses. Seperti yang kita ketahui bahwa syarat sah suatu akad harus memenuhi prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, implementasi akad mudharabah pada platform Amanah telah melanggar sejumlah prinsip syariah. Yang pertama yaitu prinsip kejelasan atau al-bayyinah, di mana banyak pengguna mengeluh di Play Store bahwa laporan pembagian hasilnya itu tidak jelas, lalu tertahan lama, dan informasi akadnya itu sulit diakses. Padahal dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 ditegaskan menyebutkan bahwa wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan adil. Ayat ini menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi. Dalam akad mudharabah, pemilik modal yaitu sahibul mal berhak memperoleh laporan yang jelas dan akurat dari pengelola akad mudharib. Hal ini ditegaskan juga dalam Fatwa DSM MUI nomor 7 tahun 2000.4. Selain itu yang kedua yaitu prinsip amanah dan keadilan atau kepercayaan dan tanggung jawab, di mana rating aplikasi amanah yang rendah yaitu 3,2 di Play Store dan 1,9 di Google menunjukkan bahwa banyak pengguna kehilangan kepercayaan karena keterlambatan dana, pelayanan yang tidak responsif, dan adanya kekhawatiran penyalahgunaan pribadi. Kenapa seperti itu? Karena banyak komentarnya itu mereka bilang mereka tidak bisa hapus akun. Jadi akunnya itu tertunda di amanahnya. Dalam akad mudharabah, sahibul mal berhak menerima laporan hasil usaha yang periodik dan transparan. Jika laporan tersebut tertunda dan tidak tersedia, maka prinsip amanah dan keadilan telah dilanggar. Dalam Islam juga sudah ada dalilnya, yaitu pada Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 dan juga pada Fatwa DSM MUI nomor 117 tahun 2018 menegaskan bahwa setiap penyelenggara fintech syariah wajib menjaga amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap dana pihak lain. Maka ketika kepercayaan publik melemah, klaim bahwa amanah aman dan terpercaya tidak terbukti dan perlu dikaji ulang. Yang ketiga yaitu melanggar prinsip larangan gharar atau ketidakpastian. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 1513, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar. Dalam banyak kasus, amanah, investor tidak tahu kondisi realnya atau hasil usahanya itu ditambah atau dikurangi. Selain itu, dengan akses komunikasi yang sulit dari platform, menimbulkan proyek yang tidak transparan. Yang keempat, yaitu melanggar prinsip maslahah atau manfaat dan kesejahteraan. Walau amanah mengklaim bahwa inovasi digital, tapi ratingnya itu rendah, menunjukkan bahwa pengguna tidak merasakan manfaat, bahkan mengalami kerugian. Ada juga komentar yang bilang mereka itu udah sampai 3 tahun tapi dananya nggak bisa dikeluarin. Entah kemana dananya. Hal ini sesuai dengan dalil kaidah usul fiqh yang disampaikan Imam Asy-Syatibi, yaitu syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Jika digitalisasi justru membuat pengguna bingung, dirugikan, dan kehilangan kepercayaan, maka tujuan masyarakat syariah atau tujuan-tujuan dan maksud dari hukum Islam tidak tercapai, yaitu keadilan, keamanan, dan kemaslahatan harta. Yang kelima yaitu prinsip larangan zalim atau kezaliman dalam transaksi, yaitu ketika pengguna merasa dirugikan akibat sistem yang tidak transparan itu, maka transaksi tersebut mengandung unsur kezaliman. Selain melanggar prinsip syariah, amanah juga telah melanggar Fatwa DSM MUI nomor 117 2018 yang mewajibkan fintech syariah untuk menyediakan informasi transaksi yang jelas dan transparan kepada seluruh pihak. Syariah tidak hanya mengatur bentuk akad secara administratif, tetapi juga niat, proses, dan keadilan dalam pelaksanaan. Jadi meski amanah itu legal secara administratif, mungkin kalian juga sudah tahu didasarkan apa aja, tapi jika sudah melanggar prinsip jika ratingnya rendah membuktikan prinsip transparansi dan keadilan belum dijalankan secara maksimal atau sepenuhnya. Berdasarkan fakta empiris dari rating aplikasi amanah serta keluhan pengguna,
dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah pada platform amanah tidak sah secara substansial karena telah melanggar 5 prinsip yang telah disebutkan. Artinya, Dulu, Nak. ya Pak, Tunggu dulu, dengarkan dulu tanggapan mereka. oke. Terlalu panjang pertanyaannya. Kan mulai. Apa dulu yang mau dijawab dulu? Banyak kan itu? Hah? Ayo, dalam hitungan ketiga 5, 1, 2, 3. Jawab dulu satu di antara yang banyak tadi. Ini yang mungkin yang pertama lagi ya Pak. Ya. Terkait rating ya. Mungkin kalau misalkan dari ulasan negatif itu kan mungkin jadi indikator adanya masalah dalam pengalaman pengguna. Namun kita juga perlu melihat nih konteks dan proporsi data secara lebih objektif. Pertama, keluhan di ruang publik seringkali lebih mudah terlihat dibandingkan pengalaman positif. Karena pengguna yang puas jarang menulis ulasan. Jadi rating rendah tuh belum tentu ngegambarin kalau misalkan kualitas layanannya itu buruk. Yang kedua itu Amanah ini kan jadi platform fintech syariah yang masih terus berkembang kan. Terus proses perbaikan teknologinya itu butuh waktu. Dari beberapa laporan resmi OJK dan update di kanal Amanah sendiri, mereka tuh telah ngelakuin sejumlah langkah perbaikan seperti peningkatan kecepatan proses, peningkatan keamanan data, dan transparansi produk pembiayaan. Terus yang ketiga dari sisi akademis nih, kita juga bisa ngebedain antara customer satisfaction atau kepuasan sesaat sama kendala jangka panjang. Aplikasinya kan bisa aja ada kendala teknis sementara, kayak itu tuh nggak selalu berarti sistemnya tuh nggak kredibel gitu. Boleh jawab Pak? Silakan. Oke, terkait dengan rating, sebenarnya benar kalau misalnya orang-orang itu pasti akan ngasih rating kalau dia udah puas, kadang mau ngasih rating atau enggak. Tapi orang-orang yang nggak puas itu dari banyaknya ulasan, bahkan itu ribuan ulasan, di situ ratingnya hanya 3,2 bahkan 1,9. Artinya pengguna yang tidak puas itu lebih banyak dibandingkan pengguna yang puas. Dan terkait dengan keamanan data, dalam situs Amanah sendiri, di situ sudah tertera bahwa terdapat penipuan dari modus Amanah itu. Selain itu, dalam komentarnya juga, beberapa komentar itu memberikan info bahwa mereka itu tidak bisa menghapus akun dan tiba-tiba ada telepon dari luar yang memakai data yang mereka bahwa mereka terlilit pinjaman online. Sampai seperti itu. Silakan langsung ditanggapi. Dalam hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Untuk yang pro, kalian jangan takut kalau memang dipatahkan oleh kelompok yang kontra. Kalian juga boleh meminta buktinya apa. Ya, kalian boleh. Intinya kalian tuh harus bisa mempertahankan sekuat mungkin bahwasanya argumen kalian itu, hasil kalian tuh kuat, hasil kalian itu sudah benar yang kalian lakukan. Kita tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah. Oke, 3. Kalau menurut saya terkait penipuannya, mungkin itu kalau penipuan kalau menurut saya itu mungkin tidak terjadi di aplikasi Amanah saja. Banyak beberapa aplikasi itu yang kayak misalkan contohnya Shopee gitu kan, banyak oknum yang memanfaatkan platform itu untuk penipuan. Jadi kalau menurut saya itu cuma hanya orang Jadi keamanannya emang benar ada penipuan ya kan? Dan untuk keamanan itu. kalau untuk keamanan mungkin
sudah terjaga, tapi ya seperti balik lagi mungkin Berarti aplikasi amanah emang kebobolan. Iya, Berarti datanya emang keluar gitu ya? Tapi data kita nggak terjamin aman. Iya, yang mana itu? berarti rating tersebut benar dong, menunjukkan bahwa Berarti kalian membenarkan bahwa aplikasi amanah itu emang nggak aman. Iya, data-datanya. Karena kalian bilang sendiri bahwa aplikasi amanah ini seperti Shopee juga yang ada penipuan. Berarti yang mana ada penipuan? Benar kan? Membenarkan. Yang perempuan itu kalau jahat gitu, jangan ngejudge gitu. Karena yang pro, jangan takut. Kalau memang iya, iya akan saja, nggak masalah. Nah, dia bisa kalau berikutnya itu kan ada beberapa dari kalau memang itu kan hasil penelitian, kalau memang iya seperti itu ya sudah, katakan iya gitu. Kami mendapatkan memang hasilnya demikian, sudah selesai yang itu. Gitu. Kan hasil penelitian itu. kalau emang ratingnya di Google yang Iya. ya berarti Memang segitu. gitu. Ya, kan dikasih penelitian kan. Nah, mereka kan mempertanyakan itu. Nah, jadi dia kan dikaitkan tuh dengan akuntansi syariah di mana kan kepercayaan satu kan. Nah, kalau ratingnya turun, berarti kan menurun dengan kepercayaan. Benar kan? Nah, kan karena sudah melakukan penelitian, karena memang ratingnya turun diakibatkan oleh apa? Kita menjelaskan aja. Jadi jelaskan secara faktanya berdasarkan hasil kajian kalian sendiri. Jadi jangan mengada-ngada jawabannya. Berdasarkan hasil kajian aja. Mereka ini kalau kontra wajar. Mereka kontra. Sampaikan apa adanya. Jangan takut. Sampaikan secara satu lagi tadi tentang kebobolan data. Kalau memang ketika kalian melakukan kajian dan memang ada terdapat kebobolan data, ya sampaikan aja memang terjadi kebobolan data itu. Tapi apakah seluruhnya kebobolan atau tidak? Ya apakah keseluruhan atau tidak? Kalian mendapatkannya berapa? Apakah keseluruhannya kebobolan atau hanya sebagian saja atau hanya beberapa saja kemudian dilakukan perbaikan? Kan bisa aja. Mereka mengontra itu ya wajar saja. Gitu. Karena memang ada guys yang mereka tunjukkan. Gitu. Oke, silakan menanggapi semua pertanyaan di sana ya. Sampaikan apa adanya. Berdasarkan hasil penelitian kalian. Ya, dalam hitungan kelima dimulai satu. Yang tadi yang Kebobolan data. Ada buktinya atau cuma isu? Ada buktinya atau cuma isu kebobolan data itu? Bisa dicek aja. Di Ulasan, ulasan Nanti ulasan di Play-store-nya. ya di Play Store atau App Store. Websitenya aman sendiri secara terbuka di tidak menemukan bukti terpercaya bahwa aplikasi amanah itu kebobolan kalau di sini. Karena amanah menegaskan bahwa layanannya itu berjalan sesuai regulasi. Mereka tercatat atau berizin pada otoritas jasa keuangan. Amanah juga menyampaikan bahwa sistemnya menerapkan standar keamanan seperti ISO untuk layanan payletternya. Amanah sendiri memberikan panduan kepada pengguna untuk hindari transaksi di luar aplikasi dan jangan mudah percaya pihak yang mengatasnamakan amanah karena potensi scam atau penipuan pihak ketiga. Kalau dari aplikasi memang mereka nggak akan mengungkap itu mereka kebobolan atau enggak ya. Karena kalau misalnya mereka bilang kita kebobolan, otomatis halayak juga nggak akan pakai mereka. Kalau dalam kasus 14 Agustus 2025 kemarin, Amanah juga tercatat sebagai pelapor dalam tindak pinjaman online.
Dan di komenannya juga mereka bilang data mereka itu nggak bisa dihapus dan disalahgunakan. Tiba-tiba mereka punya pinjaman online setelah mereka daftar pada aplikasi tersebut. Kesalahpahaman antara kebocoran data dan kerugian investor, seringkali pengguna menganggap kebobolan bila mereka mengalami kerugian atau gagal bayar, padahal itu bukan karena sistem dijebol, melainkan karena resiko bisnis. Saya tidak menemukan laporan kepublikan yang menyebutkan bahwa Amanah telah secara resmi mengakui data pelanggan telah dicuri atau server diretas. Maling gak akan ngaku. Yang paling nggak ngaku. Penjara dulu ya Pak. Ngopi dulu nggak sih ya? Lainnya apa ya? Panas ya. Coba lu baca. Iya. Lu mau yang apa ya? Pertanyaannya. Bilang lagi 2-5 aja ya. Nomor kirim ya guys. Selain melanggar prinsip kejelasan, Amanah juga melanggar prinsip amanah dan keadilan. Karena rating pada aplikasinya itu rendah, bahkan paling rendah daripada semua aplikasi pinjaman syariah, yaitu 3 dan 1,9 di Google, menunjukkan bahwa banyak pengguna kehilangan kepercayaan karena keterlambatan dana, pelayanan tidak responsif, dan adanya kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi seperti yang tadi disebutkan. Dalam akun Mudharabah, Sohibul Mal berhak menerima laporan hasil usaha yang periodik dan transparan. Tapi nyatanya laporan itu sulit untuk diakses. Jika laporan tersebut tertunda atau tidak tersedia, maka prinsip amanah dan keadilan telah dilanggar. Dalam Islam, amanah adalah inti dari kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 72, yaitu sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan manusia menerimanya. Selain itu, Fatwa DSN MUI nomor 117 tahun 2018 menegaskan bahwa setiap penyelenggara fintech syariah wajib menjaga amanah, kepercayaan, dan tanggung jawab terhadap dana pihak lain. Maka, ketika kepercayaan publik melemah, klaim bahwa amanah aman dan terpercaya tidak terbukti dan perlu dikaji ulang. Lanjut. Untuk penjelasan selanjutnya. Udah dulu. Tadi tuh. Jadi masih yang Tadi mau dibaca ulang kan? Intinya tadi itu narasinya yang panjang. Intinya tentang keamanahan daripada lembaga itu tadi. Mulai dari kebobolan data, transparansi laporan keuangan yang tidak bisa diakses. Silakan. Ya, saya diberikan pandangannya tentang produk ataupun rating yang mengalami penurunan terhadap lembaga keuangan syariah tadi. Pendapat saya terkait mungkin ini pandangan dari secara customer ya Pak. Terserah kamu boleh berpihak ke sini, boleh berpihak ke sana. Kalau kamu berpihak ke sini, maka nanti kan disangka oleh sana. Yang kalau kamu berpihak ke sana, disangka oleh yang netral.
sisi pronya mungkin ya Pak dari pihak perbankan atau segala macam. Menurut saya segala sistem yang berbentuk online atau mungkin segala bentuk hal yang ada di sosial media terlebih ya untuk kebobolan data itu sebenarnya hal-hal yang sangat wajar sekali. Bahkan di bank-bank besar pun itu bisa terjadi. Ya contohnya seperti saya pernah kerja di bank. Itu sistem data itu misalkan bisa bobol itu bukan cuma dari sistem yang jelek, tapi biasanya itu ada beberapa oknum-oknum yang memanfaatkan data-data itu. Nah, kalau misalkan untuk di sisi pelanggan, balik lagi di kontranya, sebagai seorang pelanggan mungkin untuk kerugian juga kita pasti akan menyalahkan, terutama kita menyimpannya di suatu aplikasi ya, pasti kita nyalahin di mana tempat kita nyimpan, walaupun kayak hilangnya mungkin bukan tanggung jawab dari mereka, bukan juga kesalahan dari sistem, mungkin juga bisa kelalaian dari diri sendiri, itu juga bisa juga Pak. Jadi untuk pandangan saya sebenarnya masalah bagus jeleknya sebuah sistem itu nggak bisa nggak bisa langsung kita judge kayak itu jelek atau itu bagus, karena pasti sebuah sesuatu apapun yang dibuat oleh manusia pasti kan ada gagalnya, ada cacatnya gitu. Jadi ya udah pasti Pak, ada kesalahan sistem, ada juga kesalahan dari penggunanya juga. Anak boleh tanggapi Kak? Saya menanggapi Pak. Ya, silakan. Berarti Kak saya itu udah pernah pakai Amanah ya? Udah pernah pakai? Itu universal, itu dari dua belah pihak, baik bank yang syariah maupun bank komersial. Sebenarnya untuk kebobolan data itu semua tuh wajar gitu loh. Kalau dari sisi pandang aku ya sebagai yang melihat ya, maka Berarti kalau kehilangan uang 100.000 aja itu wajar? nggak wajar, itu balik lagi. Berarti nggak wajar? Iya nggak wajar, tapi kan itu balik lagi ke sistem. Kayak bisa aja misalkan uangnya kita nggak pernah tahu itu ada potongan admin kah atau apa kah, kita nggak pernah tahu. Yang jelas kan yang kita tahu ada berapa jumlah nilai yang ada di kita kan. Jadi ya Berarti kebobolan itu wajar? ya nggak wajar. Nggak wajar berarti? Nggak wajar. Oke teman-teman, berarti nggak wajar. Nggak wajar. Kalau untuk potongan admin itu mungkin kesepakatan sendiri ya. Kalau dalam syariah itu kan pas akad kita harus masih tahu kan adminnya berapa, yang kita ambil berapa, terus dari pihak lawan kita juga mereka dapatnya berapa, kita dapat persentase berapa. Nah untuk admin itu nggak masuk dalam kebobolan. Kebobolan itu dianggap kalau semuanya itu, bukan semua, tapi ada yang hilang tanpa persetujuan dari pihak yang memiliki hal tersebut. Jadi jika kebobolan dianggap wajar, maka semua bank akan mengalami kebobolan karena mereka menganggap itu wajar. Padahal mereka itu seharusnya sudah memiliki izin dari pengawas seperti DPS atau mungkin kalau DPS kan syariah ya, mungkin OJK juga memiliki izin. Tapi memang kalau kebobolan dianggap wajar, siapa sih yang nggak mau ngebobol? Gini, kalau dibilang wajar nggak wajarnya karena itu adanya di pelanggan ya, dari sisi pelanggan mungkin itu nggak akan wajar, karena kan kita pasti merasa hal yang kita punya dari orang lain itu nggak wajar loh, dan itu nggak boleh. Tapi bagaimanapun kesalahan di sistem itu kita nggak pernah bisa prediksi, baik nanti ataupun lusa kita nggak akan pernah tahu, dan semua orang nggak akan bisa puas sama apa yang mereka dapatkan di aplikasi manapun. Menurut aku ya, kayak mau aplikasi pinjaman online atau aplikasi yang lain, semua rating itu pasti tergantung sama orang yang pakai gitu. Jadi kalau misalnya kebobolan itu wajar atau enggak, itu nggak wajar sama sekali gitu. Cuma yang digarisbawahi adalah kalau disalahkannya sistem itu sebenarnya nggak bisa disamaratakan. Bisa? Karena, Bisa. Kalau uang kamu hilang, kamu nyalain diri kamu atau penanggung ya jawab? nyalain penanggung jawab. Berarti sistemnya yang salah kan? Iya, tapi kan kita nggak pernah bisa tahu sistem yang bobol itu kesalahan pure atau memang ada sedikit Atau ada scam. agensi ya, misalkan ada kayak scam. ya ada scam, kita nggak pernah tahu gitu. Kalau dari sisi pandang kan kita sebagai pelanggan atau konsumen ya, kadang kan ada yang ngerti ada yang nggak ngerti gitu. Walaupun seperti itu, sistem itu tetap salah karena mereka tidak bisa menjaga data itu atau saldo itu dengan baik. Dimana seharusnya dia sebagai lembaga yang melindungi
nasabahnya, dia harus bertanggung jawab terhadap data-data tersebut. Kalau memang kebobolan ya dia tetap salah. Masa kamu yang salah? Ya kan sudah diakui Stop. kalau itu salah. Bagaimana konsep amanah di antara perdebatan ini? Kalau udah bapak aja yang bertanggung Nggak bisa itu kalau crazy ya. ini bapak kemarin kelas berantem ya. Gimana konsep amanahnya? Kalau menurut aku ya sebagai konsumen sebelum mau download aplikasi, apalagi aplikasi keuangan gitu kan ya, pasti ngeliat rating dulu sih. Ini masalahnya konsep amanah nih. Ini konsep amanahnya. Data kebobolan berarti kan nggak amanah. Nah ini yang pertanyaan saya tadi itu bagaimana konsep amanahnya pada kasus ini? Sampaikan aja gimana konsep amanahnya. Apakah kamu itu menyalahkan dari pihak amanahnya atau yang lain? Dari pihak pasti ya Pak, tapi dari si diri sendirinya juga mungkin kan sebelum kena scam kena kepotongan potong saldonya itu kan mungkin pasti persetujuan kita juga ada tahu Pak. Jadi kayaknya ya kesalahan sendiri juga bisa. Jadi Bisa kalau mau ditanggapi. Jadi ya kayaknya sih kesalahan sendiri karena kan pasti kalau mau apa-apa kan pasti menyetujui gitu kan. Nah, kata dia harus ada persetujuan dari dia. Iya, dari si pelanggan itu juga harus ada persetujuan sebelum kena penipuannya. Biasanya sih gitu kayak kalau kode OTP gitu. Pandangan lagi gimana? Oke, jadi memang untuk persetujuan itu memang ada ya setiap bank atau lembaga keuangan atau mungkin aplikasi-aplikasi itu pasti ada persetujuan sebagai suatu syarat. Nah, untuk pengetahuan aja, menurut OJK, literasi keuangan Indonesia itu hanya 9,14%. Dimana orang-orang kalau misalnya dikasih syarat, mereka nggak akan baca, pasti kalian juga akan juri sampai bawah aja setuju. Jadi mereka nggak akan melihat itu. Dan dalam konteks syariah, berarti itu termasuk melanggar. Karena dalam syariah itu semuanya kan harus jelas antara pihak satu sama pihak kedua, dua-duanya itu harus mengetahui dan juga memahami bagaimana konsep transaksi mereka. Tapi kalau misalkan tadi kan sebagai pelanggan katanya tinggal setuju aja sebagai customer. Berarti salah customer memang tidak membaca. Enggak salah. Bukan salah customer juga. Customer itu kan pasti kan mereka apa ya? Kan harusnya aplikasi ya digitalisasi. Benar. Pasti itu kita tidak mempertemukan antara orang yang ngasih dana sama yang ngambil dana dan yang minjem. Itu tuh pasti dari aplikasi. Ya kalau itu kan dari peminjam yang memberi dana itu udah ngasih dia rinciannya. Sama yang minjem kan dibaca itu kan berarti salah customernya sendiri dong. Untuk itu mungkin kesalahan membaca iya, tapi untuk kesalahan sistem kebobolan itu tetap pada aplikasi. Karena aplikasi sendiri seharusnya memiliki benteng pertahanan dalam mempertahankan data-data nasabahnya. Apalagi diinfokan juga untuk amanah ini sudah sejak 2017 ya. Kalau dari 2017 sampai 2025 nggak mungkin dong nggak memperbaiki sistem itu. Nggak mungkin dalam Google Play dan juga Google-nya sendiri ratingnya serendah itu. Kalian kalau misalnya melihat rating 1,9 apa bayangannya? Jelek. Berarti tidak terpercaya dan tidak aman untuk menyimpan di situ. Tapi menurut literatur saya, Mana telah menerapkan sistem keamanan berlapis sesuai standar industri fintech. Berdasarkan keterangan resmi di situs Amanah ID, perusahaan menggunakan enkripsi data dan security layer yang sesuai ketentuan peraturan OJK nomor 10 POJK 05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang menunjukkan adanya komitmen untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data nasabah. Yang pro untuk konsep amanah di dalam hasil kajian gimana? Yang amanahnya apa? Yang amanahnya dari hasil kajian, yang amanahnya gimana?
itu kan artinya dapat dipercaya kan? Iya. Nah, di mana dia dapat yang bisa menunjukkan dia itu bahwasanya dia itu dapat dipercaya? Ada nggak dari hasil kajian kalian itu? Ya, wajar yang dikritisi oleh kelompok yang kontra karena dari sistem mereka itu dilihat ada pelanggaran terhadap ketidakpercayaan di situ, artinya tidak menjalankan amanah gitu. Sehingga banyak publik itu tidak percaya gitu. Nah itu, nah dari hasil kajian kalian sendiri nih, di mana nilai atau value-nya dari perusahaan itu terhadap nilai amanahnya supaya dia dapat dipercaya. Itu dulu deh tunjukin deh, karena ini nggak pasti nggak akan terjawab semua nih, banyak kali pertanyaannya. Anak sengaja bikin pertanyaan banyak banget. Satu doang, Pak. Iya satu tapi panjang. Panjang itu. Kan namanya mengkritisi ya, kan membahas prinsip syariahnya itu seperti apa. Iya masa sepanjang rel dari Jakarta ke Surabaya. Kan cuma 5. Cuma 5. Iya, Prinsip dan rukunnya kan lebih dari 5. narasinya kepanjangan. Mereka juga bingung apa yang mau dijawab gitu. Nah, ayo coba tunjukkan dulu apa yang bisa dipercaya dari hasil kajian kalian. Nih aku info juga, bahkan di Google Play Store-nya itu mereka ngasih bintang 5 biar mereka itu dinotis. Padahal komentarnya itu dia bilang, saya tidak ada pinjaman di aplikasi ini. Saya mengajukan tapi ditolak. Jadi tolong jaga data saya, jangan disalahgunakan. Itu bintang 5 supaya dinotis loh. Iya, komentarnya itu jelek. Bintang 5 itu supaya mereka dinotis dan dikasih. Biasanya kan kalau misalnya kalau ulasannya bagus itu kan ada yang bales ya kalau dari admin. Nah seperti itu. Bahkan di like juga sama 17 orang. Jadi merasa komentar dia itu berguna. Setuju bahwa amanah itu memang tidak amanah, tidak sesuai dengan namanya. Amanah tidak amanah. Tidak sesuai dengan namanya. Bahaya. Udah, bisa silakan. Cepat. Tunjukkan di mana amanahnya. Koperasi amanah itu. Dapat dipercayanya koperasi amanah ya? Atau apa? Bank syariah amanah? Amanah fintech syariah, lembaga Amanah keuangan. fintech. Amanah fintech syariah itu. Di mana dia sisi amanahnya? Pinjol syariah. Bisa ditunjukin? Masa nggak tahu? Untuk sumber kredibilitas yang bisa dipercaya itu adalah ada otoritas jasa keuangan, amanah terdaftar sebagai penyelenggara fintech syariah berizin, dapat dicek di situs resmi OJK. Fakta ini menunjukkan legalitas dan pengawasan formal. Yang kedua ialah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang akad mudharabah. Ini adalah landasan syariah yang memastikan bahwa mekanisme mudharabah di fintech seperti amanah dapat dijalankan secara halal dan sah. Yang ketiga ialah amanah keuangan syariah tercatat memiliki izin resmi dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini membuktikan bahwa setiap akad digital yang dilakukan di platform tersebut sudah diverifikasi dari sisi hukum dan syariah. Boleh jawab? Ya. Boleh jawab? Ntar dulu. Ini berjalan juga buat yang lain ya. Jika kalian kelompok yang pro, berarti kan kalian menunjukkan tadi itu dari sisi dapat dipercayanya dipercayanya itu menjalankan amanah daripada vintage amanah tadi. Kan dari sisi produk kan, yang pertama produk dia sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, ya kan? Tadi kan kalian bacakan. Nah semua produk yang dia punya, artinya kan kalau sudah sesuai dengan fatwa, berarti kan dia sudah menjalankan amanah. Nah terlepas dari aplikasi yang lain-lain tadi, kalau kalian tidak membahas lebih daripada hal produk tadi, kalian boleh membantah terhadap apa yang dikritisi oleh kelompok yang kontra, gitu ya. Mungkin kalian bisa mengatakan sepertinya kajian kami tidak mencapai pada titik yang kelompok kontra maksud, gitu loh. Karena kami membahas di sini tentang di mana sisi amanahnya terhadap vintage ini. Yang pertama terdapat pada produknya sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Nah itu kan salah satu.
Gitu. Jadi kalian jangan terputus atau terpaku pada mereka menyatakan mereka mengejas kalian karena ngedown. Jangan, lawan aja. Kalau kalian nggak membahasnya sampai pada rating aplikasi, ya sampaikan. Kan saya bilang tadi apa adanya. Kalau kalian tidak membahasnya, kami membahasnya tidak sampai pada rating aplikasi gitu. Kami hanya membahasnya khusus di produk gitu loh. Nah di dalam produk mereka memang menjalankan amanah. Dapat dipercaya dari sisi apa? Dari sisi produknya. Contohnya mudharabah mereka menjalankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Kan itu tidak baca kan? Nah sebenarnya begitu tadi cara membantah dari kelompok yang kontra. Mereka kan berpikir lagi. Oke, silakan kita kasih plus terlebih dahulu buat dua kelompok ini. Belum dijawab, Pak. Hah? Belum jawab. Ya, nggak usah. Itu gambaran ini adalah kelompok pertama. Karena kalian baru pertama kan rasain saya. Nah itu gambarannya. Kalau yang kelompok sebelumnya itu sampai. Mematikan gambaran. Ya. Oke, tadi seharusnya ketua kelas ini tidak masuk kelompok sebenarnya. Ini karena dia mau masuk kelompok enggak apa-apa. Anjay.